nyata. Iya gak? Ya. Karena semut aku di diri aku ya, 90% komentar jelek itu dari diri aku sendiri. Orang aja gak ngomong ke kamu itu jelek, tapi kamu tuh bisa berpikir orang itu gak suka sama aku. Pernah gak kayak gitu? Pernah. Assalamualaikum, halo, selamat datang di Sutherland. Kali ini kita kedatangan tamu yang dimana dia juga murid ataupun pelajar di SMK Negeri 3 Tasikmalaya. Dan yang menariknya di episode kali ini kita akan berbincang atau mengobrol bagaimana cara membangun rasa percaya diri. Dan aku juga gak sendiri, sekarang ditemenin oleh Kak, siapa namanya Kak? Nadia. Boleh mungkin perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, kenalin, nama aku Nadia Auliana. Aku sekolah di SMK 3 Tasikmalaya dan sekarang aku kelas 12. Oke, makasih banget loh Kak sudah menyempatin waktunya buat podcast kita kali ini. Oke. Gimana nih Kak kesibukannya sekarang-sekarang? Oke, makasih juga udah diundang ke sini. Aku ceritain sedikit kesibukan aku sekarang. Boleh. Sekarang aku lagi PKL. Aku sekarang aku PKL dibagi 2 tempat. Sebelumnya aku PKL di Tangerang dan sekarang aku PKL di sekolah. Sekarang PKL di sekolah karena sekolah udah memfasilitasi atau udah ada teaching factory-nya gitu. Jadi sekolah yang ada teaching factory-nya kita bisa PKL di sana gitu. Oke. Berarti berapa Kak kan dikasih 2 sesi. Berapa orang tuh Kak? Oh iya, itu dari jumlah siswa dibagi 2. Dan 16 sama 15 orang gitu, dan kita bergantian. Kemarin juga udah ketemu sama teman-teman di sana, udah gantian gitu selama 2 bulan. Aku lihat Kanadia itu dalam hal percaya diri itu bagus banget. Gimana sih Kak bisa menjadi Kanadia yang sekarang? Boleh mungkin dijelasin. Nadia yang sekarang gimana ya? Tentunya aku tuh dari dulu belajar dari banyak kesalahan dan belajar itu bikin jadi diri aku yang sekarang. Karena bener kan, kita itu jadi ada diri kita sekarang tuh karena ada kita yang dulu, maupun yang baik maupun yang salah, yang buruk. Itu tuh ngebangun kita menjadi versi terbaik di diri kita kalau kita maknain. Jadi ke setiap kesalahan, setiap orang kan pasti ngelakuin kesalahan ya. Iya. Dan kalau kita belajar tiap hari itu bakal mengkristal gitu, kayak berlian. Itu bakal menjadi suatu hal yang bagus ketika kita memaknai setiap perjalanan dan kesalahan kita. Itu sih yang selalu aku sukain dari perjalanan hidup tuh. Jadi gimana kita tuh selalu bisa belajar dari hal baik ataupun buruk di hidup ini gitu. Kakak pernah ngerasain gak percaya diri itu waktu kapan? Gak percaya diri kapan ya? Soalnya dulu waktu kecil aku tuh bukan tipe anak yang pemalu. Waktu masih kecil nih, aku tuh tipe anak yang malah kayak centil, yang waktu umur segitu. Nah itu kan ada ya anak yang pemalu, takut gitu. Aku tuh enggak, yang emang tahu kan tipe anak kecil yang centil kayak gitu. Centil gimana Kak? Centil nyebelin aja, yang kayak tahu kan? Pernah nggak lihat anak kecil yang kayak gimana, gumelis atau bahasa Sundanya teh? Iya, tahu. Gitu. Terus nggak percaya dirinya kapan ya? Terus waktu SD aku tuh nggak ngelihat aku nggak percaya diri. Cuman yang aku sadarin waktu SD itu, aku itu kelihatan menurut aku saat itu anak yang haus validasi. Karena menurut aku nggak percaya diri dan haus validasi itu tuh hal yang mirip. Hal yang sama. Jadi gini, emang apa sih percaya diri gitu? Percaya diri itu kan ketika kita tuh bisa tampil di mana aja tanpa perlu ada apapun faktor eksternal. Jadi, nah dulu tuh waktu SD aku tuh tipe orang yang butuh haus validasi. Jadi
melakukan sesuatu biar dianggap, biar kelihatan, tahu atau kayak bahasa kita caper, tahu nggak sih? Oke, ya, ya. Bahkan umuran kita aja menurut aku masih ada orang yang kelihatan caper. Itu tuh Cari perhatian ya. iya, sesimpel karena mereka tuh haus validasi aja, kayak butuh dilihat orang lain, butuh pujian eksternal. Nah, Oke. itu tuh menurut aku wajar buat anak kecil. Memang lagi nyari, Jati diri. iya kayak gitu. Dan itu yang aku ingat waktu SD. Jadi itu lebih ke gak percaya diri. Jadi harus ngelakuin sesuatu biar dilihat dan jadi percaya diri. Ngerti gak? Oke. Jadi belum bisa pegang teguh sama pendapat diri sendiri ataupun gak benar-benar kuat lah dulu juga. Nah, yang uniknya, percaya gak waktu SMP itu aku tuh orang yang gak percaya diri banget. Kenapa tuh? Jadi tahu gak waktu COVID kan SD SMP ya. Iya, SD SMP. Waktu SMP itu kan pakai masker, pada Oke. pakai masker. Ya, aku juga sama. Iya, dan aku tuh orang yang gak pengen lepas masker ketika orang lain udah lepas masker. Ngerti Oke, gak? oke, ngerti. Orang lain kan harusnya udah boleh buka nih. Aku tuh gak pengen. Aku jadi orang yang suka pengen pakai masker terus tiap hari. Bahkan lagi study tour, lagi harusnya zamannya foto-foto, itu tuh aku tetap pakai masker aku karena segap percaya diri itu. Oke. Itu yang banyak orang nggak tahu sih. Dulu aku segap banyak sama muka sendiri, nggak mau ngeliatin aja. Segep percaya dirinya itu. Iya, percaya gak? Dulu aku nggak adalah orang yang kayak sampai separah itu. Kayak ngerasa itu karena rendah diri, terus itu dari ngebandingin aku sama cewek lain. Oke. Terus ukuran aku tuh cuman fisik, ngerti gak sih? Ya. Yang aku lihat tuh cuman fisik, dan walaupun fisik itu cantik, itu apa namanya, yang semua orang tuh bisa beda-beda, relatif. Oh iya. Walaupun cantik itu relatif, aku tuh tetap nilai cantik itu tuh dari ukuran aku, dan menurut aku tuh adalah orang yang nggak paling cantik. Pernah serendah itu ya, mereka Iya, karena gak percaya diri, gak sepercaya diri itu. ya dulu tuh kayak apa ya? Ya apa ya? Ngukur tuh dari hal yang paling nggak penting dari fisik, ngerti gak sih? Kayak padahal kan banyak ya ukuran Iya. lain, dari prestasi, dari kepribadian, dari apa. Tapi aku tuh kayak cuman ngelihat, menurut aku hal itu doang. Itu bodoh banget di saat itu. Paham gak sih, kayak gak semuanya itu tentang fisik kan. Iya. Dan untuk fisik pun walaupun orang udah ngomong apa tuh kayak tetap aja nggak percaya, dikuat-kuatin karena aku masih mental block, masih yang kayak nggak Oke. percaya, selalu aja kayak gitu sih. Dan bisa menjadi karena yang sekarang tuh pernah gak sih ada inspirasi dari orang lain gitu? Dari diri aku dulu sih gimana ya, akhirnya lanjut cerita tadi nyambung juga kenapa bisa jadi Nadia yang percaya diri, itu karena aku mulai mengenal diri sendiri. Jadi Oke. gini, waktu SMP aku cuman mengukur semua hal itu dinilai dengan fisik ataupun ya hal-hal rendah lainnya gitu, yang kayak ya padahal diri orang tuh nggak simpel itu gitu, tapi aku tuh nilai diri aku sangat rendah. Dan ketika aku tahu hal ini salah, nggak benar nih, ada yang nggak benar kok, aku bisa jadi anak yang rendah diri banget gitu. Terus akhirnya aku mulai mengenal diri sendiri dengan cara journaling. Jadi ketika aku mengenal diri sendiri dengan cara journaling, kita jadi mengenali kelebihan aku apa, kekuatan aku apa, dan dari dua hal itu kita bisa lebih berkembang. Kekurangan kita bisa kita perbaikin, dan kelebihan kita bisa kita maksimalin. Itu yang bikin aku percaya diri. Jadi ketika kita udah kuat dari dalam, Oke. mengenal diri sendiri tuh
cara untuk jadi percaya diri. Dan ketika itu udah benar-benar kenal dan benar-benar udah kokoh, itu udah kayak fondasi. Udah itu kalau di rumah itu tiang-tiangnya Oke. si mengenal diri itu. Jadi kita akan percaya diri, apapun yang orang lain omong tuh kita nggak akan goyah, nggak akan rubuh hanya karena hujan dari luar. Karena kita udah benar-benar kokoh dari dalam. Jadi itu cara gimana aku transisi dari masa SMP yang nggak percaya diri, jadi aku udah ngebuang kayak aku harus bunuh Nadia yang nggak Dulu. percaya diri Ya. gitu, harus dibuang. Aku harus menghadirkan Nadia yang baru. Karena aku sadar itu hal yang salah dan nggak percaya diri itu ngehambat banyak hal banget lah. Pernah gak sih Kak percaya diri itu mulainya dari media sosial? Kayak pernah lihat-lihat scrolling gitu. Oh iya, salah satu aku jadi tahu cara journaling atau percaya diri gimana itu tuh banyak banget edukasinya di sosial media. Dan sosial media itu bisa jadi dua mata pedang ya, bisa Oke. hal baik ke hal buruk. Kalau orang yang masih Nadia yang rendah diri itu ngelihat sosial media, pasti dia tetap aja bakal ngebanding-bandingin dia sama orang lain kan. Kayak ih orang lain kayak gini, ih orang lain kayak gitu. Itu ketika kita belum bisa bersahabat dengan sosial media, maksudnya belum tahu cara menggunakan sosial media yang baik. Oke. Tapi ketika kita udah tahu cara jadi Nadia yang lebih baik, itu tuh sebenarnya banyak banget di sosial media tuh cara untuk banyak hal untuk jadi percaya diri, journaling atau sukses, itu tuh banyak banget caranya kalau kita benar-benar pintar-pintar menggunakan sosial media. Dan dari situ juga aku ngelihat banyak inspirasi, kayak kalau kalian tahu ada Eva Alicia, terus Anindya, itu cewek-cewek keren lah yang Oke. kontennya Yang salah satu menginspirasi Kak ya Nadia. menginspirasi itu tadi. Mungkin kakak pernah bikin sesuatu di sosial media yang bikin kakak down gitu, ada nggak? Kayak gimana? Contohnya kayak kakak tuh jalan-jalan, terus ada salah seorang yang bilang lah gini gitu. Jadi Oh, berkomentar ada yang jelek gitu komentar jelek. ya. Ada gak yang komentar jelek ke diri aku sampai ya, menurut aku komentar negatif itu jarang banget ada di kehidupan nyata. Oke. Iya gak? Ya. Karena menurut aku di diri aku ya 90% komentar jelek itu dari diri aku sendiri. Orang aja Oke. gak ngomong ke kamu itu jelek, tapi kamu tuh bisa berpikir orang itu gak suka sama aku. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Aku sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya kan? Jadi menurut aku kita tuh jarang banget di-hate sama orang. Jarang banget. Seringnya Oke. tuh benar-benar kita yang Ini sendiri. lebih jahat tuh otak kita sendiri daripada omongan orang lain. Karena bayangin yang menghambat diri kita sekarang itu cuma diri kita sendiri, Iya. bukan orang lain. Kita tuh lagi bertengkar dengan diri kita sendiri aja, dengan rasa malas, dengan rasa si jahatnya yang bikin kita gak percaya diri. Itu cuma di diri kita doang. Tapi ya itu, kita mau ngelawan atau enggak. Jadi dan aku personal sih gak ada orang yang nge-hate aku, bilang, atau di sosial media pun. Bahkan menurut aku kalaupun ada, Oke. lebih banyak yang ngasih pujian daripada yang ngehina, ya gak? Ya semangatin gitu ya Kak. Iya, yang kayak yang muji apa itu pasti lebih banyak kan, ya gak, dari kamu. Iya. Kayak bandingnya tuh kayak banding 1/9 gitu. Tapi kita tuh tetap ngedengerin yang 1, Iya sih Kak. ya gak? Iya. Gitu. Jadi yang paling jahat tuh pikiran kita sendiri daripada omongan orang lain. Jadi pertama tuh kita bunuh dulu tuh, bukan dibunuh sih, soalnya nggak akan pernah hilang rasa nggak percaya diri dan takut itu. Tapi kenalin apa yang bikin kamu takut, kenapa kamu takut, terus apa yang kita coba lindungi dari diri sendiri, sehingga kita tuh setakut itu. Emang takut dari apa sih? Iya nggak? Kalau Iya sih, kita takut males, emang sebenarnya kamu teh kenapa males? Males dari apa? Itu tuh bisa dengan journaling kita tuh bisa ngeluarin isi pikiran kita. Dan nah itu sih, lebih jahat pikiran kita daripada mulut orang lain.
Oke. Maka dari itu kenali diri sendiri. Segepercayanya kita itu gak boleh nyalahin orang lain, tapi tetap balik lagi ke diri kita sendiri. Itu ya, Introspeksi Kak? dulu. Terus juga kayaknya lebih, ya itu sih, orang lain itu jarang sih di hidup aku, pengalaman aku jarang. Oke, mungkin boleh Kak tips dan trik buat teman-teman di luar sana yang introvert atau yang gak percaya diri gitu. Bagaimana sih bisa menjadi mereka yang percaya diri kayak Kanadia sekarang? Introvert itu nggak sama percaya diri. Introvert itu lebih ke cara gimana kita mendapatkan energi. Ada yang Oke. dapat energinya itu dengan cara menyendiri. Dia tuh charge energi. Kalau orang ekstrovert itu dapat energi ketika mereka ngumpul sama orang banyak, ngobrol. Tapi kalau buat orang introvert itu ketika dia sendiri dia lebih dapat energinya kembali gitu. Dan dua introvert sama extrovert pun bisa nggak percaya diri. Dan yang introvert itu banyak kok tokoh-tokoh yang dia tuh introvert padahal dia tuh terkenal. Kayak siapa ya? Misal banyak Reza Rahardian gitu. Tapi dia tuh lebih ke cara mengontrolnya aja sih, mengontrol energinya. Oke. Jadi gimana kita tuh ngontrol energi biar kapan bisa berbaur, kapan enggak. Dan tetap aja sih balik lagi percaya diri itu tentang kita versus diri kita. Jadi nggak ada alasan buat yang introvert buat gak percaya diri karena itu tetap bisa diselesaikan kalau kita udah benar-benar kenal diri kita masing-masing. Tahu, nah itu tuh bisa diselesain juga. Aku introvert, aku bisanya kalau ngobrol sama orang kapan, aku maksimal kayak gimana, terus tetap percaya diri bisa. Oke, menurut Kakak apa sih buat saran buat teman-teman yang sedang menonton? Pertama, yang tadi aku udah bilang, kenali diri sendiri. Itu bakal bikin kalian lebih percaya diri. Terus journaling, itu tuh cara, kan di otak kita tuh banyak banget pikiran gak sih, kayak tiba-tiba ingat apa, tapi gak ada tempat buat nyurahinnya. Jadi diem aja di kepala, bersarang nyampah di kepala. Tapi kalau kita nulis, itu tuh cara kita ngelepasin pikiran-pikiran itu dan terselesaikan gitu. Jadi nulis aja yeping tuh kan ke orang nggak selalu bisa ya, kayak nggak semua orang bisa denger dimanapun kapanpun. Nah kalau kalian nulis itu cara kalian yeping sama diri sendiri aja. Jadi curhat gitu, itu tuh bukan hal yang memalukan, bukan hal yang ya apaan sih orang nulis diary ya, emang kenapa gitu, malah kasihan kamu nggak punya tempat ngobrol, nggak tahu cara Nuangin untuk solve pikiran kamu sendiri gimana. Jadi jangan takut buat mengenalin diri sendiri, itu wajib, itu tugas semua orang, harus jangan sampai nggak tahu kekurangan kelebihan, warna kesukaan atau apapun yang sesimpel itu dan bahkan hal yang lebih kompleks. Terus yang tadi journaling, terus harus ingat kalau kita versus diri kita, sukses enggaknya kita itu cuma ditentuin dari diri kita masing-masing. Jadi dan kontrol hal internal yang kita bisa kontrol, baru kita jangan kontrol juga hal eksternal. Jadi fokus ke diri sendiri, semuanya di tangan kamu. Itu aja sih. Makasih banyak nih ya Kanadia yang sudah mau berbagi pengalaman dan tips triknya buat teman-teman juga yang sudah menonton. Terima kasih banyak dan kesimpulannya dari aku, dari obrolan kita tadi tuh, percaya diri itu bermulai dari diri sendiri. Kalian mau sepercaya diri apapun wajib mengenali diri sendiri. Mungkin sekian ya dari podcast kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Cukup gak segitu? Saya tahu bakal ketawa lamun